Shalom keluarga damai yang terkasih, pagi ini saya akan berbagi pengalaman tentang Tuhan sebagai comforter. Jangan di Google Gemini atau ChatGPT apa itu comforter ya. Nanti ditunjukkan foto selimut tebal yang nyaman. Bukan itu maksud saya. Sebelum kita merenungkan sama hari ini, mari kita menundukkan diri berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami mau merenungkan sedikit dari firman Tuhan pagi ini. Kiranya Tuhan menolong membuka dan hati dan pikiran kami supaya hanya tertuju kepada Tuhan dan segenap kebenaran dalam firman Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan hari ini diambil dari Yesaya 41 ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sejauh ini pembacaan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara terkasih, ada sebuah lagu zaman dahulu saat saya masih SMA demikian. Kulihat bintang ciptaannya, akan keagungan sabdanya. Walau ia mengatur alam, apa artinya? Kelahirannya kurayakan, karena ada dalam sejarah, datang membebaskan manusia. Apa artinya? Akhirnya ku bertemu Tuhan, aku rasakan anugerahnya. Dia bukan Tuhan yang tinggal jauh dari aku dan yang mengabaikanku. Kini aku ditemaninya dan selalu dijagainya, memimpin sepanjang jalanku. Yesuslah hidupku. Lagu ini begitu membekas di benak saya karena setiap kali ada frase apa artinya gitu ya, itu musik berhenti dan kita mengangkat telapak tangan terbuka ke atas setinggi bahu sambil menaikkan bahu. Pengarang lagu ini mengerti dengan tepat bahwa pengetahuan saja tidaklah cukup. Mengetahui bahwa Yesus adalah Allah yang turut bersama dalam proses penciptaan dunia tidak cukup. Sehingga pada Perjanjian Baru kita membaca Yesus berinisiatif turun ke dunia menyelamatkan manusia juga tidak cukup. Sebagian besar orang menganggap bahwa kita perlu berbuat baik, mengikuti 10 perintah Allah, bersedekah, rajin beribadah, namun semuanya itu tidaklah cukup. Sehingga ada frase dalam lagu tadi yang berkata, apa artinya? Pertobatan sejati dimulai dari kesadaran bahwa Allah Maha Suci, sementara kita ini berdosa. Sehingga kita membutuhkan pemulihan relasi dengan Allah. Kita perlu bertemu Tuhan secara pribadi. Saya termasuk orang Kristen sejak lahir. Bahkan sejak dari dalam kandungan orang tua saya sudah membawa saya ke gereja. Namun saya tidak punya relasi dengan Tuhan. Hidup saya kosong, hampa, ikut sekolah minggu, mendengar cerita Alkitab, melakukan ritual, liturgi, memberi persembahan, berdonasi kepada panti asuhan, tetapi tidak sungguh-sungguh mengenal Tuhan secara pribadi. Sampai suatu saat kakak saya dengan mata yang berbinar datang membawa sebuah buku kecil 4 hukum rohani, memberi sebuah jalan keluar dari kehampaan saya.
engkau harus punya Yesus dalam hatimu. Selama ini kamu yang memerintah dan mengatur hidupmu sendiri. Kamu menganggap bisa mengatur semua, namun yang dihasilkan malah berantakan. Ada kekalahan demi kekalahan karena dosa. Jadi izinkanlah Yesus masuk dalam hatimu, memerintah, mengendalikan, dan menguasai hidupmu. Baru semuanya berjalan sesuai dengan rencana Allah. Maka dia mengajak saya untuk berinteraksi setiap saat, setiap detik dengan Allah Roh Kudus di dalam hati saya. Menjadi peka akan pimpinan Tuhan. Dan Tuhan sungguh akan mendengar doamu dan mengabulkan doamu, karena yang kamu minta adalah sesuai dengan kehendak-Nya, yaitu hidup intim dengan Tuhan. Pengalaman bersama Tuhan adalah satu pengalaman yang tenang, setia, dan nyata, dan bukan hanya pengalaman yang spektakuler. Tidak perlu mencari pengalaman yang spektakuler, tetapi pengalaman bersama Tuhan adalah pengalaman tiap-tiap hari. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, bacaan kita hari ini dari Yesaya meneguhkan saya akan keberadaan dan kehadiran Tuhan senantiasa di setiap kondisi hidup saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kesesakan maupun kelegaan. Ayat ini sebenarnya ditunjukkan bagi umat Israel pilihan Tuhan, dan itu merefleksikan kita sebagai umat pilihannya juga di saat ini. Pernyataan jangan takut bukan karena situasi atau kondisi sesuai harapan kita, tetapi karena Tuhan kita hadir dan kesetiaannya tidak pernah berubah. Tuhan menyatakan dirinya sebagai sosok pribadi yang selalu hadir atau present. Kemudian Allah menyatakan dirinya sebagai Allahmu, yaitu Allah yang memiliki kita, berelasi karena janjinya yang setia, memiliki hubungan khusus karena Tuhan sendirilah yang memilih kita. Yang berikutnya, Tuhan menyatakan akan menolong kita, yaitu bertindak secara real, nyata atau konkret, memberikan iman dan keberanian kepada kita. Dan yang terakhir dinyatakan dalam ayat ini, memegang dengan tangan kanan. Bapak, Ibu, Saudara, tangan kanan itu melambangkan kuasa, otoritas, kemenangan, serta kekuatan. Jadi kesimpulan saya dari ayat ini adalah Tuhan saya tidak hanya sekedar present, hadir dalam kehidupan saya, namun juga menjadi jaminan. Tuhan menjadi comforter yang selalu siap menolong, memberi rasa nyaman, memegang kita dalam tangannya. Dan ini senada dengan perkataan Yesus di Yohanes 10 ayat yang ke-28. Di situ dinyatakan bahwa Allah memegang kita di dalam tangannya. Puji Tuhan, marilah kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas anugerah yang begitu besar dalam hidup kami, yaitu pemulihan relasi kami, sehingga kami bisa menjadi anak-anak Allah. Kami memohon kiranya Tuhan menolong supaya hidup kami diisi dengan melimpah oleh kebenaran-kebenaran Tuhan, sehingga tindakan kami dipenuhi dengan cinta kasih dan kesetiaan Tuhan di dalam hidup kami, dan hidup kami berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.